Ayo, Mbak Dita ingin bertemu. Saya kesini mau bertanya soal Amelia. Saya punya beberapa pertanyaan buat kamu. Kamu bisa kasih tahu saya? Pada hari itu, di kafe, selain kalian berempat, selain teman kalian, ada tidak orang lain di sana sebelum kopi Amelia datang? Jenny, baik-baik aja? Betul. Sipir. Silakan. Saya mau ke toilet. Ke toilet. Mel, slow down, slow down. Slow down. I love you. Jenny? Jen? Sipir! Sipir! Ya, Bu. Panggil ambulans sekarang. Baik. Halo, Pak Hasan? Ada kabar buruk? Ain't no time for the run. Gimana? Jadi baik-baik aja kan? Saya belum tahu pastinya karena tadi dia langsung dibawa ke sini. Ini ceritanya gimana sih? Kok sampai klien saya terluka seperti itu? Saya hanya ajukan beberapa pertanyaan mengenai Amelia. Lalu dia izin ke toilet. Lalu terdengar suara kaca pecah. Kita mencoba menghampiri dia. Ternyata dia sudah jatuh pingsan dan tangannya berdarah kena kaca. Memangnya sudah izin ke saya? Saya tegaskan sekali lagi. Klien saya tidak boleh ditanya apapun kecuali ada saya di sampingnya. Mengerti? Oke,
Menurut saya sekarang lebih baik Bapak ajukan permintaan khusus. Supaya klien Bapak itu dijaga lebih ketat lagi. Bila mana di kemudian hari dia mencoba bunuh diri lagi. Halo Bu Fania. Ya, saya Pak Hasan. Bu, sekarang Jenny saya usahakan dapat pengawasan yang ketat supaya tidak ada upaya bunuh diri lagi. Ya Bu. Ya Bu, terima kasih. Ada apa, Tante? Tante kenapa? Pengacaranya bilang kalau dia berusaha bunuh diri dengan nyayat kehilangan tangannya. Sekarang dari rumah sakit penjara. Udah, Tante tenang. Tante tenang ya. Kita ke rumah sakit sekarang ya? Tante kita harus pergi, kita harus lihat kondisi Jenny ya. Ayo, kita pergi Tante. Iya bener. Jadi kamu kira kamu bisa lari dari saya? Apa perlu saya datangkan mertua kamu yang kaya itu dan memberitahu dia bahwa kamu adalah bajingan kelas rendahan? Jangan, tolong jangan dia. Saya pasti akan bayar utang saya. Kasih waktu saya 3 bulan. Tolong. Tapi tunggu sampai waktu berduka kita ini selesai. Saya janji, saya akan bayar. Bukan itu David? Siapa orang-orang itu ya? Pak putar balik, Pak. Oh iya. Ingat sekali lagi, 3 hari. Ya! Jalan! David. Ngapain kamu di sini? Ya. Hai, ya. Tadi itu siapa mereka? mereka salah ngira mobil yang mereka cari ya. Terus habis itu udah mereka jalan lagi. Ya, tapi tadi saya lihat mereka bicara sama kamu seperti mengancam-ngancam meminta sesuatu. Mau apa mereka? Oh,
Iya, mereka sempat nanya ke aku apakah aku orang yang mereka cari, tapi ternyata bukan. Terus mereka minta maaf dan akhirnya mereka pergi. Oke. Iya. Jadi nggak ada masalah. Enggak, aman. Yaudah, ya yuk kita balik. Tante, kita duduk dulu aja ya. Ayo Tante, kita duduk dulu, kita tenang dulu ya. Ayo duduk di sini ya. Tante tenang ya. Kita harus kuat untuk Jenny. Riko, sabar. Kamu punya perasaan gak? Sabar. Aku balik ya. Tante, aku balik. Aku di sini ya, Lor. Kamu tuh lama banget ya. Aku tuh nungguin kamu dari tadi loh. Giliran sama temennya nggak ada habisnya. Giliran sama keluarga. Udahlah kok, aku lagi males debat. Capek tahu seharian di luar. Makanya aku chat itu dibales. Jangan kelamaan. Bawel, yuk. Permisi. Saudari Laura, saya boleh ajukan beberapa pertanyaan mengenai saudari Jenny. Boleh minta waktunya sebentar? Maaf Mbak, tapi Mbak, gini aja. Kalau mau nanya tentang itu, ikut kita sekalian. Yuk. Mas, Mbak, maaf ya soal Jenny. Saya nggak ada maksud apa-apa. Saya cuma mau tanya tentang kedekatan dia dengan Amelia. Tapi saya nggak nyangka kalau pertanyaan saya itu bikin dia mau bunuh diri. Maaf Mbak, tapi saya dan istri saya sudah sepakat untuk tidak membahas ini lagi. Kenapa begitu? Bukannya masalah ini menyangkut teman Anda sendiri? Kalau kalian mau lebih suportif membantu polisi, ini akan jauh lebih baik. Mbak mau tahu alasan kita nggak mau bantu lagi? Kenapa? Mbak ikut saya. Saya akan tunjukkan sesuatu Mbak. Pasti Mbak tertarik. Mbak bisa baca itu. Kita itu hidup bertetangga, Mbak. Dan menurut mereka, kalau temannya pembunuh, kita juga keluarga pembunuh. Dan Mbak lihat. Mbak bisa baca sendiri. Ini, Mbak. Lo harus ikut mati bareng teman lo. Semenjak kita kenal Jenny, Mbak, hidup kita jadi nggak tenang. Kenapa? Karena setiap hari istri saya dikejar-kejar wartawan dan juga polisi, Mbak. Hidup kita nggak tenang, Mbak. Sekarang Mbak mau gimana? Mau tetap dibantuin sama kita? calm down. Silakan Mbak. Iya. Awalnya Amelia ke Amerika untuk kabur dari keluarganya. Hello, face. Huge. I like it. Thank you. Nice. Tapi mahal nggak ya? Tunggu. Kalian orang Indonesia? Loh, kamu? Iya, I'm Indonesian too. Ya ampun, jauh-jauh ke Amerika, ketemu orang Indonesia lagi.
Tunggu. Ini tempat kamu? Oh well, ini tempat tante aku sih sebenarnya, but I think this place is a little bit too big for me. Halo. Wait, kan kita bisa patungan, right? Oh, Amelia. Sorry, nice to meet you. Nice to meet you. Amelia. Laura. Hi. Amelia. Jenny. Lihat kamar yuk. Yuk. Dari situlah mereka kenalan. Dan dari situ jugalah mereka menjalin hubungan. Do you want to see the view? Yes, sure. Come. After you. Thank you. Cool place. Thank you. It's a very strategic area, actually. Hubungan? Hubungan dalam arti apa? Pacaran. Itulah kenapa saya bilang Jenny nggak mungkin ngebunuh Amelia. Karena menurut Jenny, Amelia adalah segalanya dan begitu pun sebaliknya. Keluarga pastinya nggak setuju. Amelia sih nggak deket ya sama keluarganya. I thought papanya nggak pernah sayang sama Amelia. Kalau Jenny, ibunya nggak nerima anaknya lesbian. Menurut ibunya lesbian adalah penyakit. Itu kenapa Jenny selalu dibawa kemanapun untuk ngobatin penyakitnya. Termasuk retret. Ada lagi yang perlu saya tahu? Mereka selayaknya pasangan yang berbahagia. Nempel terus kayak perangkok. Tiba-tiba Amelia balik ke Indonesia. Dan tiba-tiba juga dia nikah sama David. Kita semua kaget. Kaget banget. Karena setahu kita Amelia nggak akan mau dan nggak akan bisa sama lawan jenis. Memangnya selama ini David nggak pernah sadar kalau Amelia nggak suka sama lawan jenis. Mereka udah 5 tahun nikah kok. Masa sih dia nggak sadar kalau istrinya nggak cinta sama dia dan nggak tertarik sama lawan jenis? Maafin Mama, anakku. Seandainya Mama lebih pengertian ke kamu, kamu pasti gak menderita kayak begini sekarang. Mungkin sekarang kita masih bersama-sama di Bali. Anak saya pas dia hampir mati Pak di tahanan. Kita harus berbuat sesuatu Pak. Bapaknya Amelia ingin menghancurkan anak saya. Kita harus berbuat sesuatu. Dia cuma punya saya Pak. Saya pasti akan berbuat sesuatu, Bu. Saya akan buktikan kalau Jenny itu tidak bersalah. Dan yang bersalah akan mendapatkan ganjaran yang sesuai. Ibu, maaf.
Saya ada urusan sebentar. Bang, setelah ini Jenny pasti akan dijaga lebih ketat lagi, Bang. Supaya nggak ada upaya bunuh diri yang selanjutnya. Itu artinya, kita nggak akan bisa interogasi dia lebih lanjut lagi. Apalagi sekarang ada pengacaranya, Bang. Akan lebih sulit, Bang. Pak, Ya. saya ada laporan tambahan mengenai David. Ternyata David itu sangat berbeda dengan di televisi. Dulunya dia adalah seorang penipu. Dia adalah seorang pengusaha yang jatuh bangun. Ini hasil laporannya, Pak. Itu apa hubungannya sama Amelia? Informasinya kok nggak berguna banget? Mungkin bisa jadi relevan dengan kasus ini. Pengacaranya itu bisa jadi menggunakan fakta ini untuk membela Jenny, lalu menutup kasusnya. Kamu apa pengacaranya tahu apa yang barusan kamu bilang? Saya kurang tahu sih, Pak. Bisa jadi dia tahu. Bisa jadi. Ya pasti tahu dong. Gimana sih kamu? Kamu yang ngasih tahu pengacaranya? Enggak, Bang. Saya hanya menjalankan tugas saya. Saya nggak mau kita salah orang. Apalagi kalau Jenny itu tidak bersalah dan dia dihukum. Mau jadi apa kita sebagai polisi? Ya, halo? Pak, saya mau memberitahu Bapak bahwa tanggal persidangan kasus Bapak sudah ditetapkan oleh pengadilan. Kok bisa? Kok bisa ada tanggal persidangan? Investigasinya masih berlangsung? Kejaksaan menyatakan polisi sudah menyelidiki semuanya, Pak. Nggak bisa ini, nggak bisa. Mereka cuma fokus ke Jenny. Masa bisa dengan bukti seminim itu? Lihat aja nanti, saya ajukan keluhan. Mana nih? Kalau seperti ini Jenny bisa divonis. Saya mau dibawa kemana? Kami dapat perintah dari jaksa penuntut umum. Karena penyelidikan Mbak sudah selesai, jadi Mbak harus ikut kami kembali ke penjara. Terus mereka itu belum menunjukkan sebuah bukti-buktinya. Saya sudah jelaskan perintahnya. Jadi ayo cepat ikut saya. Saya masih dalam pemulihan. Saya butuh pengacara saya di sini. Saya butuh Pak Hasan. Mbak, saya butuh Pak Hasan. Sorry, Jenny. Aku mau dibawa mana? Mbak, investigasi sudah selesai. Mbak, ini mau dibawa kemana, Mbak? Jenny, Mbak, mau dibawa kemana, Mbak? Hubungi Pak Hasan segera. Jenny, katanya investigasi sudah selesai. Jenny! Tante udah, Tante kita hubungi Pak Hasan sekarang. Ayo, Tante. Ya, Bu. Pak, mereka membawa Jenny ke penjara, Pak. Mereka itu siapa, Bu? Sipir yang bawa dia ke penjara. Katanya investigasi sudah selesai. Apa ini artinya Jenny akan diadili? Investigasi ini kan masih di tahap yang awal. Terus siapa yang interogasi Jenny selama di rumah sakit? Ibu tenang aja. Mumpung saya ada di kantor polisi, saya tanya langsung sama mereka. Nanti kalau ada apa-apa saya kasih tahu Ibu ya. Saya mohon banget ya, Pak. Tolong banget ya, Pak. Ya, makasih. Bang, ini gimana sih? Masa kita mau langsung pindah Jenny ke dalam penjara gitu aja? Terus gunanya apa kemarin kita udah masukin dia ke rumah sakit? Kita mau biar dia mati sekarang di dalam penjara? Kamu jangan banyak ngomong dulu dong. Cari pusing nih. Dengar ya, tanggal sidangnya udah keluar. Kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Udah ngerti ya? Ah, nggak bener ini, Bang. Penyelidikan masih tahap awal, nggak mungkin bisa ditutup secepat ini. Kasus ini udah selesai. Kamu terima dong kenyataannya. Kamu kalau mau belajar nyelidikin kasus, cari kasus yang lain. Tapi yang ini udah ditutup. Udah ya? Kasus sudah dikirim ke jaksa. Kalau Anda punya keluhan, langsung aja ke jaksa.
Hey baby. Balik lagi dong kemari. Nganter nyawa deh, Bos. Gak ada takut-takutnya. Lonte. Jangan kasih napas, Bos. Lihat tuh lonte lirikannya. Udah kayak kucing ketakutan. Kucing. Lonte. Takut ya? Permisi, ada yang bisa dibantu? Iya, saya mau nanya soal kejadian yang waktu itu ada meninggal di sini. Mbak ada di sini kan? Iya, Mbak. Bisa tolong dijelaskan? Wah, gimana ya, Mbak? Saya waktu itu lagi nganter orang sih, Mbak, ke meja. Sebentar. Sudah saya bilang, saya lagi kerja, tolong jangan diganggu. Oke. Mbak, saya ingat sesuatu, Mbak. Ingat apa, Mbak? Itu, Mbak, yang meninggal itu. Sebelum meninggal, dia sempat nabrak saya, Mbak. Terus handphonenya juga bunyi-bunyi terus. Udah gitu mukanya juga kelihatan lagi marah banget, Mbak. Kira-kira itu berapa lama sebelum dia... Sekitar 30 menitan sih kira-kira, Mbak. Terima teleponnya di sini atau di luar? Karena di CCTV nggak ada. Di sini, Mbak. Di sini, Mbak. Di sini emang nggak ada CCTV? Di sini kan daerah toilet, Mbak. Jadi nggak ada CCTV. Pantas. Kita bisa langsung ke providernya. Bisa cari tahu Amelia waktu itu nelfon siapa. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Pak Hasan. Iya, sepertinya bukan sesuatu yang sulit untuk kita pergi ke provider dan mengetahui siapa yang ditelepon sama Amelia pada saat itu. Saya rasa juga begitu. Sebenarnya Mbak Dita ada yang mau dibahas sama saya. Bapak pasti sudah tahu kan, kalau penyelidikan sudah tidak dilanjutkan, sudah ditutup. Tapi saya nggak setuju akan hal itu. Entah gimana feeling saya mengatakan kalau Jenny itu tidak bersalah. Makanya saya kesini, saya mau memberikan informasi apapun yang saya punya mengenai kejanggalan ini. Karena Bapak sebagai pengacara Jenny. Terima kasih, Mbak. Terima kasih sudah mulai percaya dengan saya. Saya lega. Seenggaknya ada seorang polisi yang tidak ikut dengan opini masyarakat. Tapi saya rasa dalam kasus ini masih banyak yang belum terungkap. Terutama soal Amelia yang bertengkar melalui telepon sebelum dia meninggal. Itu info penting. Kenapa baru sekarang kita tahu? Karena secara kebetulan, Amelia menerima panggilan itu di tempat yang tidak terpantau CCTV. Itu harus diselidiki itu. Nanti kalau saya tahu informasi yang baru, saya akan follow up dengan Mbak. Terima kasih. Mbak. Maaf mengganggu. Iya? Begini, yang nelpon polisi waktu kejadian itu masih ada nggak sih? Oh, udah enggak, Pak. Setelah kejadian itu, dia langsung ambil cuti. Kayaknya sih dia agak stres juga karena dilibatkan dalam kasus kemarin, Pak. Gitu. Boleh minta nomor teleponnya dan alamatnya? Oh, boleh. Sebentar ya. Ya. Ini, Pak. Terima kasih ya. Sama-sama. Halo, Pak. Ada perempuan yang sedang mengintai tempat ini, Pak. Dia sudah banyak bertanya-tanya, Pak. Kita harus segera melakukan sesuatu. Baik, Pak.
Tadi luar biasa loh. 3 orang bisa dikalahkan, menakjubkan. Ya walaupun saya wanita, saya juga udah belajar bela diri sejak kecil. Itu kali sama ayah saya. Maaf, saya tidak bisa apa-apa tadi ya. Nggak masalah, saya udah biasa kok. Bapak sebaiknya sekarang segera pergi ke penjara. Karena setahu saya, Jenny itu sudah dipindahkan dari sel mandiri ke sel umum. Sel umum? Iya, dan sepertinya orang yang dulu pernah menyerang Jenny juga ditempatkan di sana. Kalau Jenny nggak bersalah, gue akan bantu Jenny. Dengan cara apa? Maksudnya apa ini? Kalian kan tahu, klien saya diincar. Makanya saya minta dipindahkan ke pengawasan khusus. Ini belum sembuh total, dipindahkan lagi dia ke sini. Iya Pak, tapi waktu mereka bilang penyelidikannya sudah selesai dan tanggal sidangnya sudah ada, jadi mau nggak mau harus dipindahkan lagi ke tempat umum Pak. Bukan berarti dipindahkan lagi dalam kandang barang binatang buas. Kalau sampai klien saya mati, dibunuh sebelum waktunya sidang, bisa apa kalian? Hah? Gimana? Maaf Pak, saya cuma mengikuti instruksi saja. Silakan Bapak hubungi atasan saya untuk lebih lanjut. Bekas kerjanya apa coba? Goblok semua. Iya Pak, saya jamin pokoknya selesai. Ya. Kenapa tangan kamu? Saya habis diserang, Pak. Diserang siapa? Hah? Di mana? Saya habis menyelidiki ulang di kafe tempat Amelia meninggal. Lalu begitu saya mau pulang, tiba-tiba ada 3 pria yang menyerang saya. Tapi saya sudah suruh anak buah untuk melacak siapa mereka melalui CCTV. Kenapa mereka menyerang kamu? Mereka itu siapa? Saya juga kurang tahu, Pak. Menurut saya ini ada kaitannya dengan David. Karena yang seperti saya pernah bilang ke Bapak, David itu terlilit banyak hutang pada preman-preman. Oh, tapi itu kan masih rumor. Belum terbukti. Saya boleh minta izin? Izin apa? Izin ke tempat provider telepon Amelia. Untuk meminta rekaman teleponnya. Buat apa? Karena menurut salah seorang pelayan yang ada di kafe tersebut, Amelia sempat bertengkar melalui telepon sebelum dia meninggal. Oke, kamu ajuin aja. Terima kasih, Pak. Woi, cepetan mandinya! Ayo cepat mandinya! Jangan pakai lama! Ayo! Woi! Woi, cepetan gantian! Woi, cepetan dong gantian!
tunggu bentar. Belum keluar nih. Oh!